Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Abdi silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya wa berkhusus Syekhina wa murabi arwahina pemirsa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Ya Allah. Wakil Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Kamaluddin bin Muhammad Al-Haytami Mata'an Allah di kulli hayati Ustaz Ali Rauf yang menyampaikan menerima Allah Mata'an Allah di kulli hayati pemangku manakib, pemangku hajat dan seluruh yang berpartisipasi atas pelaksanaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya senantiasa selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan dunia, bahagia akhirat. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus membanggakan guru mursyid? Nyambung tadi apa yang dijelaskan oleh guru kita Kiai Kamaluddin. Kenapa ikhwan harus membanggakan, menceritakan tentang karomahnya guru mursyid? Abah itu tidak pernah lepas, setiap bicara pasti yang dibicarakan adalah Abah. Ternyata Abah Anom pun sama. Abah Anom setiap bicara pasti yang dibicarakan adalah Abah. Kenapa ini harus dilakukan? Zaman Rasulullah pun seperti itu. Hasan bin Sabit memuji Rasulullah di hadapannya. Bahkan para sahabat yang memuji Rasulullah diberikan panggung biar para sahabatnya mendengarkan. Aksanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u kulita mubarri'an min kulli aibin ka'annaka khulita kama tasa. Pujian-pujian kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah itu dibiarkan. Ustaz, gak takut takabur, itu makom kita Pak. Yang kalau kita dipuji kita kepala kita bakal gede. Kalau saya dipuji, apalagi yang puji janda. Kalau saya dipuji, gede kepala kita. Tapi kalau sudah tingkatan ahli silsilah guru mursyid, dipuji gak apa-apa, tingginya gak naik, tetap 1,6. Dihina tetap sama aja, mau dipuji mau dihina. Kalau kita kan beda, dihina bisa gak makan. Betul. Beda dengan ahli silsilah. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada apapun kecuali Allah. Maka kenapa kita membanggakan guru mursyid? Pertama, percaya itu ada dua cara. Al-imanu bil burhani wa bil wijdani.
Iman itu percaya dengan sesuatu ada dengan cara bukti-bukti, argumen-argumen yang kuat. Yang kedua, bil wujdan. Wujdan itu nggak perlu pakai bukti, sudah pasti percaya. Kenapa? Karena wujdan itu al-wasilin, orang yang sudah sampai. Kalau pakai burhan atau libin, orang yang masih mikir. Gampangnya begini, Abah ada di Jagat Ares, contoh. Orang yang belum ketemu Abah nyari bukti, mana? Oh ada mobilnya, oh ada Ustadz Lukman. Di mana ada Ustadz Lukman, di situ ada, kan begitu. Perlu bukti. Tapi orang yang sudah ketemu Abah wasil, udah nggak perlu lagi nyari mobilnya, nggak perlu ada apa, sudah yakin Abah itu ada di. Begitu pula orang mempercayai sosok Abah, kemursidan Abah masih perlu masih diperlukan bukti-buktinya. Betul nggak? Abah mursid, buktinya apa? Ada tulisannya enggak? Ada SK-nya enggak? Emang RT pakai SK? Bahkan emang apa wali karomahnya apa? Masih ada yang begitu tuh. Ada juga orang yang sudah dekat dengan Abah, sering ketemu Abah, yang tadi dikatakan oleh Kiai Kamal, duduk bersama Abah, kenal dengan Abah, udah nggak perlu bukti-bukti, yakin Abah itu adalah bahkan Sultanul Aulia. Apapun yang dikatakan Abah, sami'na wa ta'na. Maka orang yang sudah sampai ke wujdan itu udah yakin dengan Abah. Tapi biasanya pakai proses dulu tuh. Kayak Kamal yakin dengan Abah bukan sejam 2 jam, bertahun-tahun beliau bersama dengan Abah sampai akhirnya yakin tidak ada yang paling bagus kecuali Abah. Maka Kiai Kamal wajib menularkan ini kepada orang lain. Perkenalkan Bapak yang sudah yakin dengan Abah, sudah yakin dengan Abah, kalau yang begitu, sudah yakin dah. Istilah kata 2 tambah 2 5, asal Abah yang ngomong yakin tuh. Ketemu, Pak. Itu meyakinkan begitu gak gampang, Pak. Ma'rifatul mursyid as'abu min ma'rifatillah. Mengenal mursyid lebih berat, lebih sulit daripada mengenal Allah. Kalau Allah sudah jelas, Pak, pencipta langit dan bumi. Kalau mursyid kan manusia, Abah manusia, makan. Yang dimakan apa? Yang nasi juga. Nggak ada makan besi, nggak ada. Wah, kita punya mursyid luar biasa apa? Api, makan api. Makan kayak kita, ngopi kayak kita, minum kayak kita. Minum yang panas, yang panasan. Maka lebih sulit. Apalagi semakin tinggi seseorang, semakin tidak kelihatan kelebihannya. Betul. Saya kasih contoh. Ada orang belajar silat, belajar karate. Baru belajar, wah, kata itu, betul nggak, Pak? Psikologis, wah, alhamdulillah. Tapi kalau orang sudah semakin menguasai, biasa. Itulah yang ibaratnya tadi itu tong kosong nyari Abah makomnya Abah al-wasil, al-kamil, al-mukammil. Al-kamil, al-mukammil. Tadi Abah menjelaskan di Jagat Ares. Abah Anom pulang. Kenapa? Karena sudah ada aos.
sudah ada. Abang ngomong gitu, Abah Anom nggak akan pulang kalau belum ada sosok. Artinya apa? Seorang mursyid akan meninggalkan dunia ini. Selesai tugasnya kalau sudah ada orang yang menerus. Maka tadi Abah menceritakan, ketika sholat jenazah Abah Anom, sudah ada 3 baris di madrasah. Sudah ada 3 baris. Abah di luar, di pos. Tadi Abah nggak cerita, tapi Abah pernah cerita ketika sedang ngumpul-ngumpul, Abah di pos menerima tamu gitu. Kenapa Abah di pos? Karena menerima tamu. Saya mikir, Pak, tamu siapa? Tamu mana? Semua tamu sudah ada di madrasah. Tapi Abah menerima tamu, kira-kira tamu apa, Pak? Tamu yang nggak kelihatan, Pak. Arwahul muqaddasah yang bertakziah kepada Abah. Abah yang jadi juru yang menerimanya. Tapi jangan sosok kayak apa. Ada ibuan meninggal yang berdiri. Waalaikumsalam. Tadi Abah ngomong begitu pernah, tapi bukan di forum. Bukan di forum, hanya terbatas lah. Ada Kiai Soleh, Abah menerima tamu. Terus saya mikir, tamu siapa? Tamu manusia sudah ada semuanya, sudah pada kumpul. Oh, Nabi Khidir itu kalau ikhwan, kita ini muridnya Nabi Khidir, Pak. Otomatis, Pak. Karena silsilah Naksabandi semuanya punya hubungan erat dengan Nabi Khidir. Termasuk 3 kopi ini amalannya Nabi Khidir. Maka saya meyakinkan kalau ikhwan ada yang meninggal dunia yang bertakziah kepadanya Nabi Khidir alaihi salam. Percaya nggak? Nggak percaya silakan coba ini. Benar. Nabi Khidir ketika Rasulullah meninggal saja terdengar Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ahlal bait. Dengar. Siapa yang ngomong? Sayyidina Ali, Nabi Khidir alaihi. Jadi kalau orang-orang saleh meninggal dunia ini Abah Austin, Abah nggak masuk. Biasanya yang jadi imam adalah keluarganya. Orang yang paling dekat ke keluarga pada saat itu adalah Kiai Haji Nur Anom. Lahir dalam satu rahim dia. Saudara kandung soalnya, satu rahim. Semuanya pada maju. Saya nanya sama Haji Haris. Haji hadir. Saya pada waktu itu masih di Al-Mahmud, Pak. Saya belum pernah hafal. Belum tahu saya. Haji hadir. Kok nggak ada yang maju jadi imam? Bukannya nggak ada yang maju, nggak bisa maju. Kenapa? Abah Anom nggak mau diimamin. Misalnya ada kayak Kamal nih, kayak Kamal mau maju, dipegang kakinya, nyapuk kan? Tetap Anom gua nggak mau diimamin lo. Iya, orang udah pada baris semua. Ini Pak, yang imam pertama itulah penerusnya. Tapi kenapa nggak ada yang mau? Bukan yang nggak mau, nggak bisa. Hatinya dibikin takut. Abah di luar menerima tamu. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Anom manggil Mang Aos. Kata Abah di muka bumi yang manggil Mang sama satu Kiai Nur Anom. Dan sekali-kali kita manggil Mang lagi.
Teman dia doang yang manggil Pak. Karena memang kalau ikatan keluarga memang itu panggilan. Apa itu memang. Kalau ikatan keluarga ya, manggilnya Mang. Mang Aos, sholat. Akhirnya Abah masuk. Abah bilang Abah tidak akan masuk kalau bukan yang nyuruh keluarga ini. Yang nyuruh bukan Abah Nur Anom, tapi yang nyuruh Abah melalui mulutnya Abah Nur. Pas masuk, disitulah Masya Allah bagaimana Abah menjaga keyakinannya kepada Abah Nur. Widangnya, Abah Aos kan udah yakin banget sama Abah Anom, yakin udah. Sampai ada wakil rakyat Abah Anom, jangan dikit-dikit Abah Anom, namanya begitu Pak. Sampai nasihatnya, enggak, ini bagi saya. Abah Anom mujadid bagi saya. Sampai Abah Anom nggak mau ke Singapura Pak. Nggak mau ke Singapura, gara-gara ada yang merendahkan Abah Anom di hadapannya. Nggak mau ke Singapura. Bapak juga nggak mau ke Amerika, mau punya duit. Masya Allah, keyakinan Abah Aos kepada Abah Anom sampai terjaga. Ketika sholat mengimami, beliau tidak baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi, nggak dibaca begitu Pak. Kenapa? Yakin Abah Anom tidak ada dosa. Lalu Abah bacanya apa? Allahumma firlana bihi warhamna bihi wa'fu'anna bihi. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami karena kemuliaan beliau. Ya Allah, berikanlah rahmat kami karena kemuliaan beliau. Ya Allah, beri ampunnya kami karena kemuliaan beliau. Kata Abah nggak pernah kepikir tuh doa begitu, nggak ketemu Pak, doa kayak begitu Pak. Silakan buka Al-Asqani Nawawi, nggak ada Pak. Samsul Ma'arif apalagi, nggak ada Pak. Kita ngajarin doa begitu nggak ada Pak. Tapi Allah ingin menjaga kemuridannya Abah Aos kepada Abah Anom, sampai doa aja dijaga. Gak pernah mengatakan Allahumma firlahu. Kenapa kata Abah Aos? Kalau saya memohon ya Allah ampunkanlah dosa Abah Anom, maka pikiran saya mengatakan Abah Anom juga melakukan kesalahan. Itu namanya imanul wijdan bil wijdani, keimanan yang sudah diyakini. Kenapa? Sudah kenal dengan Abah Anom. Maka perlu ditularkan kepada orang-orang yang belum kenal Abah Anom. Begitu pula kita yang Abah, kan masih banyak orang lihat Abah ya. Orang lihat Abah, ada yang melihatnya dengan ainul basor, ada yang melihat Abah dengan ainul basiro. Ada ainul basor dengan ainul basiro, beda. Abu Jahal, Abu Lahab ngelihat Nabi pakai ainul basar, dengan mata ini. Maka orang-orang muji Nabi, ya enggak Pak, siapa? Nabi keponakan saya, kencingnya aja saya tahu. Emang yang ngasih Nabi kan mereka Pak. Tapi mereka melihatnya pakai mata ini, sehingga tidak melihat kelebihan Rasulullah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat yang lain melihat Nabi dengan ainul basirah. Bukan Nabi secara fisik, bukan dengan ini yang kelihatan, tapi dengan ini. Maka kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat
seseorang mencintai orang lain seperti para sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka melihatnya bukan ainul basar, tapi dengan ainul basir. Apa diantaranya? Kalau Nabi mau meludah, Nabi mau meludah, itu tangan pada berputar pada begini. Coba saya contohin. Ayo. Berebutan, Pak. Kena ludahnya Nabi bukan dibersihkan, digusap ke mukanya. Kenapa? Ludah Nabi harum, Pak. Kalau kita bawa samsu, Nabi nyukur rambut, berebutan orang mengambil rambutnya Rasulullah. Kenapa? Yang mereka lihat adalah dengan ainul basir. Maka para sahabat kalau ketemu kumpul, yang diomongin adalah Rasul. Ini percis dengan keadaan guru orang yang sudah kenal dengan Abah, bahkan nggak bisa melihat wajah Abah, nggak kuat, Pak. Melihat wajah Abah nggak kuat. Dia sampai ngomong begini, saya kalau melihat matahari masih bisa sanggup saya, tapi kalau melihat wajah Abah saya nggak sanggup. Nurun fauqa. Kenapa? Melihatnya bukan dengan ini, tapi dengan ini. Ini ada di luar kita yang begitu. Ada lagi orang datang ke Sirna Rasa. Ini Madinah ini Madinah ini. Rasanya rasa Madinah. Kenapa? Di dalamnya ada guru mursyid. Ada guru mursyid. Mohon maaf. Coba dirasakan auranya. Bapak-bapak yang sudah dulu ketemu dengan Abah Anom, yang angkatan dulu ada nggak dulu? Datang ke tempat yang di situ ada guru mursyidnya, meskipun kita nggak lihat, ada auranya beda. Ketika mohon maaf pergi ke Suryalaya, ada rasanya gimana? Rata-rata beda, hampa. Saya pernah Edi Beji, ngomong gitu, tengokin Suryalaya. Saya nyampe, Dan disuruh apa? Kita nengokin dong ke Suryalaya. Berangkatlah kita ke makam. Teman datang doang, Pak, pergi lagi. Saya ngomong sama Edi, ngapain ke sini nggak pakai pikiran, disuruh apa cuma nengokin doang gitu. Sampai begitu. Kita datang ke makamnya, jalan aja ke makamnya, ke makam bawahnya juga. Udah pulang lagi, nggak pakai ini, disuruh cuma nengokin doang. Maka ketika kita bicara tentang Abah, kita transfer informasi keyakinan kita kepada mereka yang belum mengenal Abah. Contoh misalnya, saya nggak kenal Abah Anom. Saya ketemu Abah Anom cuma sekali, Pak. Ketika saya mau ke ziarah ke mana, ke atas itu, di jalan, kata kawan saya, yuk kita ke Suryalaya. Bapak saya dulu sering ke Suryalaya, Pak. Bapak saya, jadi kalau ada orang-orang masalah dibawa ke Suryalaya. Saya dengan adik saya nggak pernah, Pak. Kalau bapak saya sering ke Suryalaya. Maka kata Abah ini doanya orang tua. Saya ketemu Abah Anom cuma sekali salaman doang. Maka saya nggak kenal Abah Anom. Tapi sekarang saya yakin Abah Anom itu masya Allah manusia yang luar biasa, manusia yang super luar biasa.
Dari mana saya tahu? Cuma dari satu sumber yang saya tahu, dari Abah Aos. Kenapa? Karena setiap Abah Aos cerita pasti cerita tentang Abah Aos. Tularkan itu kepada saudara-saudara kita. Karena kenapa, Pak? Syarat keberhasilan dalam thariqah ini, syaratnya harus yakin dengan guru yakin. Ini syarat pertama, Pak. Amalia 2, 3, amalia 2. Syarat nomor pertama, yakin. Yakin beliau yang akan menyelamatkan kita. Yakin ajaran beliau itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Yakin. Maka minimal meyakini Abah Aos sebagai wali minimal. Syukur-syukur meyakini Abah Aos sebagai Sultanul Aulia. Apalagi dikatakan Kiai Kamal, gak ada yang lebih hebat daripada Abah. Tapi minimal Abah Aos juga seorang bukan manusia biasa, bukan kiai biasa. Itulah yang berhasil. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena ini akan terpengaruh dengan apa yang diamalkan. Kita mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita melihat guru mursyid mengamalkan ini. Maka mohon maaf, ini bisa dibuktikan, Pak. Ketika mereka sudah tidak ada guru mursyid yang masih hidup, amaliyahnya merosot amaliyahnya. Betul. Jangankan sudah tidak ada guru mursyidnya, Pak. Yang masih ada guru mursyidnya tapi nggak marakiban 2 bulan libur marakiban. Coba Bapak, 2 bulan nggak marakiban. Kira-kira amaliyah kencang atau lemah? Lebih. Melorot. Oh iya. Kita menakib ini untuk membangkitkan menambah keyakinan kepada guru mursyid, dan yang ujung-ujungnya menambah keyakinan At-Ta'i dari Hasan Al-Basri. Hasan Basri bersama Ali pada Abu Bakar Asri. Itu di antara silsilahnya. Syekh Ali Kulal lagi pengen ngaji sama Baba Samas. Mursyidnya Baba Samas. Di tengah jalan ketemu orang, Pak. Orangnya bukan orang sembarangan. Min wujuhihim min asari sujud. Dari wajahnya itu sudah kelihatan bekas-bekas sujud. Bukan hitam, bukan. Tapi sudah ada aura ahli ibadah, aura orang berilmu. Di tengah jalan, mau kemana, Nak? Saya mau ke Syah Baba Samas. Ngapain, Nak? Saya pengen ngaji dengan beliau. Dia mursyid saya. Sudah, Nak, di sini saja. Belajar sama saya, ilmu saya lebih tinggi daripada dia. Ilmu saya lebih tinggi daripada guru Baba Samas. Udah, pindah guru aja. Enggak. Guru saya, mursyid saya Baba Samas. Jalan. Ketemu lagi orang itu lagi. Nah, ikut saya, Nak. Kamu mau ilmu apa? Aku kasih, Nak. Enggak, guru saya Baba Samas. Dirayu terus, kok. Dirayu terus. Sampai enggak, guru saya Baba Samas. Sampai akhirnya dia sampai ke rumahnya Baba Samas. Pas masuk gerbangnya, Baba Samas sudah keluar dari rumahnya. Ali Kulal, kamu ketemu orang di tengah jalan? Iya, guru. Ngapain? Pengen ngangkat saya sebagai murid. Kenapa kamu nggak mau? Kamu tahu siapa dia? Nggak tahu, guru. Dia Nabi Khidir. Nggak mau. Guru saya guru. Meskipun dia Nabi Khidir, meskipun dia malaikat Jibril, meskipun malaikat Israel, nggak mau saya. Guru saya guru Baba Samas. Di hati saya mungkin cuma satu, Baba Samas. Nah, kamu berhasil. Nabi Khidir bukan mengangkatmu sebagai guru murid,
tapi hanya mengujimu apakah kamu yakin dengan guru. Ini kadang-kadang begitu. Mursyid itu kadang-kadang uji. Abah Awas diuji sama Abah Anum, luar biasa Pak. Suruh kawin Pak. Suruh kawin, 2 kali kawin. Kawin. Suruh. Kalau kita sekali udah iya. Terus sekali kan betul. Ini banyak. Asal disuruh apa? Asal disuruh. Tadi kamu kan kawan-kawan dulu banget kita nggak ada tampang gitu. Jadi gitu ya. Jadi kenapa kita membanggakan guru kita? Pertama, kita tularkan keyakinan kita kepada orang lain. Tapi gini Pak, madatu Muhammadan bi qasidati wa madatu qasidati bi Muhammadan. Muhammad Iqbal mengatakan begitu. Aku puji Rasulullah dengan qasidah-qasidahku. Dan qasidahku menjadi indah karena di situ ada nama Rasulullah. Begitu pula ikhwan mewakil talqin memubalik biar ceramahnya menjadi harum berbobot, ceritakan guru mursyid. Bapak dengan saya kan karena saya ceritain abad, coba kalau ceritain saya sendiri Pak, tinggal saya sama janda janda lagi naik gadis. Mudah-mudahan bermanfaat, istiqomahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.